kalaupun hilap dengan sengaja banyaknya kita itu. Saya ingin sampaikan Bu, bahwa komitmen kita terhadap proses bagaimana izin-izin itu ketat dan memang terus ditahan itu adalah komitmen kita bersama untuk menjaga hutan kita. Zamannya Pak Joko Widodo jadi menteri Bu, izin itu sudah keluar 131.516 perizinan, dan Ibu Menteri adalah menterinya di KLHK zamannya Pak Joko Widodo ini. Tentu dari yang legal tuh, yang ilegalnya saya tidak terhitung, gak tahu berapa luas. Mungkin Pak Gakum juga kalau tidak mencintai karirnya sudah berhenti jadi pejabat KLHK itu. Dengan begitu susahnya kita menahan arus bagaimana deforestasi secara ilegal. Karena yang jadi masalah yang numpang gelapnya itu Bu. Nah itu yang butuh perhatian kita semua. Dari zaman Pak Harto memang sudah perizinan sudah keluar 66.000 Bu. Kumulatif terbesar zamannya Pak SBY. Hampir 300-an perizinan. Tentu ini semua ditugaskan kepada Ibu Menteri bagaimana menahan laju perizinan yang mengakibatkan deforestasi tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, tentu di dapil kita ini semua bicara banjir karena setiap banjir kita masalah. Setiap dapil kita kena banjir. Artinya dalam waktu yang bersamaan, musim penghujan, musim curahnya paling tinggi, dalam hutan kita kondisinya sudah begini, sungainya pendangkalan karena dia erosi, sedimentasi, dan puncak-puncak bukitnya di tempat horti, akhirnya banjir bandang lah secepat kilat, dan keringnya pun secepat kilat banjir itu. Dan ini adalah kalau menurut tadi kejahatan ekologisme kata Pak Ansy, kalau menurut saya ini adalah terorisme ekologis itu. Ekoterorisme itu yang ini namanya. Karena kejahatan ini termasuk pada dampak lingkungannya yang kita rasakan Bu. Banjir Jakarta karena persoalan di Bogor, perizinan yang apa itu ada izin atau tidak. Banjir yang kemarin di mana-mana sudah curah tinggi, sudah hutan kita gak siap untuk menampung karena hutannya gak ada. Nah ini yang ingin juga perhatian di dapil kita. Ini kan terang benderang orang itu maling kayu siang-siang itu. Dan itu tentunya Pak Rio tidak mungkin tangan sendirian. Makanya Pak Roy. Pak diganti ya. Sorry, tapi gak apa-apa jadi orang Brazil sebentar. Saya ingin sampaikan Pak Roy, di daerah Tasik kemarin 11 kecamatan korban menewaskan orang. Di Garut apalagi. Ini tentu semua karena bukit-bukit sudah jadi villa. Dan villa itu ada izin atau tidak kita tidak tahu. Dan ada yang ruang hutan yang dipakai, yang tentunya adalah bukan kita sendirian yang bekerja. Ada kita punya perhutani, ada punya kakek kita yang dipercayakan untuk menjaga, untuk pengelolaan. Dievaluasilah semua itu sama perhutani itu. Kalau memang sudah kinerjanya buruk, kenapa gak diganti? Kenapa diam saja? Karena saya menurut ukuran praduga tak bersalah itu, dari cara saya menduga, dugaan saya, mungkin mereka tahu itu maling terang benderang itu. Kan memang karena kapasitas kemampuan perhutani kita sebegitu rendah, kelemahannya dari sisi kemampuan internalnya butuh bagaimana menyeimbangkan kinerja dengan kebutuhannya semakin berat saat ini. Nah kira-kira yang pernah kami sampaikan juga tentang konservasi di daerah Jawa Barat, Pak Wiratmo, saya usulkan termasuk yang Cimanggung. Saya terang benderang di sini Pak Wiratmo ya, 12 hektar itu yang rakyat ikut ingin bisnis di Cimanggung, di depan Cimanggung. Mereka bukan pengusaha besar, mereka itu hanya lingkungan masyarakat yang bersatu ingin hidup di situ. Sementara Cimanggung sudah diambil oleh pengusaha besar dan mereka akan tersingkirkan. Mereka mengadu sama saya rumah di Soreang, mereka datang dan saya sampaikan hari ini, saya tidak sembunyi-sembunyi, toh saya tidak usaha di situ. Dan itu bukan dapil saya, tapi tanggung jawab saya. Setiap rakyat kita yang ingin punya ruang terhadap ruang-ruang produktif yang ada di negerinya dan untuk bangsanya, saya wajib memperjuangkannya Pak Wiratmo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Herudin.